Biwar, Sang Penakluk Naga. Cerita dari Provinsi Papua. Pada zaman dahulu, tersebutlah sebuah kampung yang terletak di wilayah Mimika, Papua. Mimika merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Papua. Kota ini awalnya merupakan wilayah setingkat kecamatan, bagian dari Kabupaten Fakfak. Tahun 1999, Mimika secara resmi dijadikan wilayah setingkat kabupaten. Kehidupan kampung tersebut berlangsung aman dan tentram. Penduduk kampung hidup dengan damai dan saling bekerja sama satu sama lainnya. Seperti masyarakat Papua pada umumnya, makanan utama penduduk kampung tersebut adalah sagu. Mereka mencari sagu di hutan dan kemudian mengambil sari patinya sebagai makanan. Bagian ini biasanya dilakukan oleh kaum laki-laki. Setelah menebang pohon sagu, mereka akan merebahkan dan mengulitinya untuk menumbuk hati sagu yang ada di dalamnya. Hati sagu yang ditumbuk dengan menggunakan pangkur akan menghasilkan remahan seperti ampas kelapa. Inilah yang disebut dengan sagu. Selanjutnya, proses pengolahan sagu biasanya akan dilakukan oleh kaum perempuan. Sagu yang berada di wadah khusus kemudian diperas. Air perasan inilah yang mengandung sari pati sagu dan dibiarkan hingga mengendap. Setelah dibiarkan setidaknya sehari semalam, maka akan terlihat endapan berwarna putih di wadah khusus karena air di atasnya sudah menjadi bening. Air yang sudah bening itu dibuang hingga hanya endapan sagu yang tersisa. Endapan sagu tersebut dibentuk bulat menyerupai bola dan dimasukkan ke dalam wadah yang disebut tumang. Suatu hari, persediaan sagu sudah menipis. Beberapa warga, baik laki-laki maupun perempuan, dengan membawa 10 perahu kecil berangkat ke hutan mencari pohon sagu. Perjalanan mencari sagu membutuhkan waktu yang lama dan melintasi sungai di antara jurang dan hutan nan lebat. Tiba-tiba, seekor naga yang sangat besar dan menyeramkan menghadang rombongan para pencari sagu tersebut. Naga menyerang 10 kapal itu dan menewaskan semua penumpangnya. Ternyata tidak semuanya tewas. Seorang perempuan yang sedang hamil justru berhasil selamat dari amukan sang naga. Perempuan itu berenang ke tepian dan berlari masuk ke dalam hutan. Setelah lama berlari, perempuan tersebut menemukan sebuah gua. Karena merasa sudah aman, dia memutuskan beristirahat. Tidak mungkin bisa pulang, akhirnya perempuan tersebut memutuskan bertahan hidup sendirian di hutan. Untuk makan sehari-hari, dia mencari umbi-umbian atau buah-buahan. Beberapa bulan kemudian, perempuan tersebut melahirkan seorang bayi laki-laki. Bayi laki-laki itu diberi nama Biwar. Perempuan itu mengajari Biwar cara menanam ubi hingga berburu. Biwar juga membantu ibunya membuat rumah honai sehingga mereka tidak lagi tinggal di dalam gua. Seperti hari-hari sebelumnya, pagi itu Biwar bersiap untuk berburu. Ibu, aku akan pergi berburu. Doakan aku mendapatkan hewan buruan yang cukup. Iya nak, tapi jangan lupa pesan ibu. Kamu jangan berburu di dekat sungai besar sana. Biwar merasa heran karena ibunya selalu melarang dia mendekati sungai besar itu. Ibunya tidak pernah memberitahu penyebabnya, sehingga membuat Biwar penasaran. Hari itu, Biwar melanggar pesan ibunya. Dia pergi berburu mendekati sungai besar itu. Melihat banyak ikan besar di sungai itu, Biwar segera menangkapnya. Meskipun ada rasa khawatir dengan pesan ibunya, Biwar terus saja menangkap ikan-ikan besar yang jumlahnya sangat banyak. Padahal banyak ikannya, kenapa ibu melarangku mendekati sungai besar ini? Ibu, lihat banyak ikan besar yang berhasil aku tangkap. Biwar, jangan katakan kalau kamu menangkap ikan ini di sungai besar sana. Memang iya, Bu. Sebenarnya ada apa dengan sungai besar itu? Ikan di sana sangat banyak dan kita tidak perlu repot-repot masuk jauh ke dalam hutan untuk mendapatkan daging. Biwar, di sungai itu ada seekor naga yang besar. Naga itulah yang membunuh ayahmu, paman-pamanmu, dan beberapa warga kampung lainnya.
Ibu Biwar pun menceritakan tentang perjalanannya mencari sagu. Naga besar yang menyerang mereka hingga akhirnya terdampar di hutan sendirian. Biwar yang mendengar cerita ibunya pun menjadi sangat marah. Biwar yang marah bertekad membunuh naga itu. Namun sang ibu mencegahnya. Namun Biwar tetap bersikeras. Apakah ibu tidak ingin kembali ke kampung? Jika aku bisa membunuh naga itu, maka kita bisa kembali ke kampung melalui sungai besar itu. Ibu Biwar tidak bisa lagi mencegah keinginan anaknya. Pagi harinya, Biwar yang sudah bersiap memburu naga berpamitan kepada ibunya. Ibu, doakan agar aku selamat dan kita bisa kembali ke kampung halaman. Meskipun sangat khawatir, Ibu Biwar pun terpaksa melepas kepergian Biwar untuk memburu naga. Biwar pun sampai di pinggir sungai. Dia berdiri di tebing dan mengamati sungai besar di bawahnya. Naga, keluarlah kamu! Aku datang untuk menuntut balas! Naga! Berkali-kali Biwar berteriak memanggil naga itu. Air sungai yang tenang tiba-tiba bergejolak. Dan muncullah seekor naga raksasa di depan Biwar. Hei bocah, siapa kamu? Ganggu tidurku saja. Namaku Biwar. Kamu telah membunuh ayah dan paman-pamanku kan? Aku datang untuk menuntut balas. Yang mana ya? Aku lupa tuh. Soalnya sudah banyak manusia yang aku bunuh. Dasar naga pembunuh. Kali ini aku akan membalas perbuatanmu. Baiklah, silakan membunuhku. Aduh, sakit sekali. Aduh, panahmu melukaiku. Tetapi Biwar terus memanah naga itu meskipun tidak mempan. Naga hanya tertawa mengejek Biwar. Aduh, tombakmu tajam sekali. Sisiku terluka. Hei, senjatamu sudah habis ya? Lalu, bagaimana kamu bisa membunuhku? Kalau aku gagal membunuhmu, kamu boleh membunuhku. Sebenarnya, sebagai naga senior yang disegani, aku malu untuk membunuh bocah kecil seperti ini. Tapi, baiklah. Lagi pula, aku sudah lama tidak membunuh manusia. Naga menyembur Biwar dengan apinya. Aku sekarang kamu menjadi abu. Hei naga, aku belum mati. Kejar aku kalau berani. Hei, di mana kamu? Tidak mungkin kamu bisa lolos dari semburan apiku. Naga yang marah karena merasa dipermainkan terus mengejar Biwar sambil menyemburkan apinya. Biwar dengan lincah meloncat dan berlari menghindari semburan naga. Biwar pun berhenti di samping sebuah batu besar di atas tebing. Di bawahnya, naga yang marah bersiap menyemburnya. Hei bocah, akhirnya kamu tidak kuat berlari lagi ya? Sekarang kamu tidak akan lolos. Ketika naga bersiap menyembur, Biwar dengan segenap kekuatannya mendorong batu besar hingga jatuh meluncur ke arah kepala naga. Batu besar itu jatuh tepat mengenai kepala naga. Biwar yang cerdik berhasil membunuh naga raksasa itu. Tubuh naga raksasa itu pun hanyut di bawah arus sungai. Biwar, Biwar, kamu berhasil membunuh naga itu, Nak. Ternyata Ibu Biwar mengintip pertarungan anaknya melawan naga. Diam-diam dia mengikuti Biwar dan melihat anaknya melawan naga itu. Bagaimanapun, seorang ibu tidak akan tega membiarkan anaknya sendirian menghadapi bahaya. Setelah naga itu mati, Biwar dan ibunya pun kembali ke kampungnya. Biwar dan ibunya berhasil kembali ke kampungnya. Warga kampung yang melihat Ibu Biwar sangat terkejut melihatnya.
Ibu Biwar menceritakan tentang serangan naga, hidupnya di tengah hutan, dan memperkenalkan anaknya Biwar kepada warga kampung. Ibu Biwar tidak lupa menceritakan bagaimana anaknya berhasil membunuh naga raksasa itu. Sejak itulah, Biwar dikenal sebagai sang penakluk naga. Raja Ampat dari Telur Naga. Alkisah, tinggallah sepasang suami istri di kampung Wawiyai Raja Ampat, tepatnya di daerah Papua Barat. Seperti biasa, mereka pergi untuk mencari makanan setiap paginya. Ketika mereka sedang mencari makanan, mereka menemukan 6 butir telur yang besar, yang berbeda dengan telur pada umumnya. Istriku, coba lihat apa yang aku temukan. Ini apa ya? Sepertinya ini telur. Iya, sepertinya ini adalah telur-telur naga. Bisakah kita membawa telur-telur ini ke rumah kita, suamiku? Tentu bisa, istriku. Kita akan menyantap telur-telur ini setibanya di rumah nanti. Pada akhirnya, suami istri tersebut langsung memasukkan telur-telur itu ke dalam kantung, dibawa pulang ke rumah untuk dimasak. Setelah sampai rumah, sang istri langsung mempersiapkan racikan bumbu untuk memasak telur-telur tersebut dengan dibantu sang suami. Saat mereka sedang mempersiapkan bumbu, mereka mendengar sesuatu. Istriku, apa kau mendengar suara bisik-bisik dari arah meja depan? Ya, suamiku. Aku mendengarnya. Coba kau periksa dulu. Ketika sang suami mencari asal suara tersebut, ia terkejut melihat 5 butir telur itu telah menetas dan berwujud 4 orang anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Sedangkan 1 telur lagi telah mengeras layaknya sebuah batu. Hah? Telurnya menetas jadi manusia? Istriku, coba lihat kemari. Ya, sebentar suamiku. Sang istri menghentikan pekerjaannya, lalu menghampiri suaminya. Ada apa, suamiku? Kenapa kau berteriak-teriak? Lihat itu, istriku. Astaga! Sang istri pun lalu menghampiri telur-telur itu dan mengambilnya satu persatu. Anak-anak itu keluar dari telur dan telah berbalut pakaian yang berwarna putih dan lembut seperti sutra. Hal tersebut menandakan bahwa mereka merupakan keturunan dari Raja Kayangan. Wahai bayi-bayi lucu, kalian adalah keturunan Raja Kayangan. Aku akan merawat kalian dengan baik. Pasangan suami istri itu akhirnya merawat 5 anak tersebut hingga mereka dewasa. Setelah dewasa, keempat anak laki-laki itu kemudian menjadi raja yang berkuasa di Pulau Waigeo, Pulau Miso, Pulau Salawati, dan Pulau Batanta. Sementara si anak perempuan dikarenakan suatu sebab ia diasingkan di Pulau Numfor dan memiliki keturunan di pulau tersebut. 1 telur yang mengeras menjadi batu saat ini dikenal dengan nama Kapatnai. Telur tersebut diperlakukan seperti layaknya raja oleh warga sekitar. Telur yang berubah menjadi batu itu bahkan diberi ruangan tempat bersemayam, lengkap dengan 2 batu yang berfungsi sebagai pengawal di kanan kiri pintu masuk. Setiap tahunnya batu tersebut dimandikan, kemudian air sisa mandinya batu tersebut juga disiramkan sebagai pembaptisan suku KW. Batu tersebut tidak setiap saat dapat dilihat, kecuali 1 tahun sekali, yaitu saat dimandikan dalam upacara adat. Oleh karena masyarakat menghormati keberadaan telur batu tersebut, masyarakat membuat rumah yang dibangun di tepi sungai Waikeo sebagai tempat tinggalnya. Dan sampai sekarang masih menjadi objek pemujaan bagi masyarakat setempat.
Asal-usul pohon kelapa. Cerita dari Provinsi Papua. Pohon kelapa merupakan jenis tanaman yang hampir semua bagiannya memiliki manfaat bagi manusia. Tanaman yang memiliki nama ilmiah Cocos nucifera ini termasuk tumbuhan tropis dan bisa ditemukan pada hampir semua wilayah di Kepulauan Nusantara. Pohon kelapa memiliki cerita tentang asal-usulnya yang merupakan cerita rakyat dari suku Asmat, Provinsi Papua. Suku Asmat merupakan salah satu suku di Indonesia yang terkenal dengan keahliannya membuat berbagai jenis ukiran kayu. Pada suatu waktu yang lampau, tersebutlah seorang anak bernama Sipriu. Tidak seperti anak-anak suku Asmat lainnya, Sipriu sangat manja kepada ibunya. Anak-anak seusia Sipriu biasanya sudah mulai belajar berburu ke hutan dan mempelajari berbagai keahlian lainnya. Sedangkan ayah Sipriu adalah seorang pemburu handal. Setiap kali berburu selalu mendapatkan hasil. Malam itu, ketika ayah Sipriu membawa seekor burung kasuari hasil berburu, mereka duduk bersama menikmati makan malam. Sipriu, sudah saatnya kamu mulai belajar berburu dan belajar berbagai keahlian lainnya. Tapi Sipriu masih kecil. Dia belum saatnya berburu. Ketika seumurannya, aku bukan hanya sudah berburu, tetapi juga sudah mahir membuat panah dan tidur di jeu. Jeu adalah rumah khusus yang ditempati oleh kaum laki-laki suku Asmat yang belum menikah. Rumah jeu ini tidak boleh dimasuki oleh kaum perempuan. Sedangkan anak laki-laki yang usianya belum mencapai 10 tahun juga tidak diperbolehkan memasuki rumah jeu. Karena engkau terlalu memanjakannya, akhirnya dia menjadi penakut. Hanya untuk tidur di rumah jeu pun dia tidak berani. Ayah Sipriu pun akhirnya pergi ke rumah jeu untuk berkumpul dengan para lelaki dewasa lainnya. Sedangkan Sipriu yang ketakutan tinggal di rumah bersama ibunya. Ketakutan Sipriu bukan hanya karena rumah jeu yang jauh, tetapi juga karena sebuah pohon ucu yang terletak antara rumahnya dengan rumah jeu. Konon katanya, seperti yang sering dia dengar, pohon ucu itu ditinggali oleh roh. Pohon ucu adalah sebutan untuk pohon beringin bagi suku Asmat. Di pohon ucu tersebut memang merupakan tempat tinggal roh. Tetapi orang-orang menganggapnya sebagai roh baik karena suka menolong dan tidak pernah mengganggu. Meskipun demikian, Sipriu yang penakut tetap tidak berani berada di dekat pohon ucu itu, bahkan pada siang hari sekalipun. Dan pada hari itu, mulai nanti malam, Sipriu harus tidur di rumah jeu. Sebagai ibunya, kamu jangan melarangnya, karena hal itu akan melanggar adat. Tentunya kamu tahu akibatnya jika melanggar adat suku kita. Aku dan Sipriu bisa dihukum oleh para tetua adat. Aku tahu anak ini sangat penakut, tetapi di rumah jeu, dia akan mendapatkan bimbingan dari para tetua adat. Aku pun sangat malu punya anak laki-laki yang penakut. malam harinya, Sipriu dan ayahnya pun berjalan menuju rumah jeu melewati pohon ucu. Ayah, aku takut sekali. Penghuni pohon ucu itu roh baik, tidak usah takut. Setelah Sipriu dan ayahnya melewati pohon ucu, sepasang mata melihat mereka dengan keheranan. Kenapa anak itu takut sekali? Padahal selama ini aku selalu berbuat baik kepada orang-orang. Di dalam rumah jeu, seperti biasanya, para tetua adat akan memberikan petuah-petuah maupun cerita mengenai perang atau dongeng-dongeng yang membesarkan semangat para pemuda. Sayangnya, Sipriu yang ketakutan tidak sempat mendengarkannya. Dia segera menutupi tubuhnya dengan tapin. Tapin adalah sejenis tikar yang terbuat dari anyaman daun pandan. Malam itu, Sipriu berjalan sendiri dari rumahnya menuju rumah jeu. Ayah Sipriu sepertinya melatih keberanian anaknya sehingga memaksanya pergi sendiri ke rumah jeu. Begitu sampai di pohon ucu, Sipriu yang ketakutan pun berlari sekencang-kencangnya. Begitu sampai di rumah jeu, Sipriu segera menutupi tubuhnya dengan tapin. Teman-teman Sipriu hanya melihatnya dengan heran. Begitulah yang terjadi setiap malam. Sipriu yang ketakutan selalu berlari ketika melewati pohon ucu. Di dalam rumah jeu, Sipriu tidur lebih dahulu dan tidak sempat mendengarkan petuah para tetua adat. Setelah malam semakin larut,
Maka semua penghuni rumah Ju itu pun tertidur pulas. Tidak lama kemudian, roh Ucu mendatangi rumah Ju tersebut. Anak penakut itu sungguh tidak berguna bagi sukunya. Akan kuambil rohnya, dan anak itu akan kujadikan sesuatu yang berguna. Tidak hanya bagi sukunya, tapi juga manusia lainnya. Roh Ucu itu pun masuk ke dalam rumah Ju dan membawa pergi roh si Priu. Pagi harinya, Apakah kamu melihat si Priu? Kenapa dia tidak terlihat? si Priu masih tidur. Tidak biasanya dia bangun terlambat. Setiap pagi dia tidur paling cepat dan bangun paling awal. Tolong bangunkan dia. Si Priu! Si Priu! Bangun! Hari sudah pagi! Si Priu! Meskipun sudah dibangunkan berkali-kali, si Priu tidak juga bangun. Melihat keanehan tersebut, teman si Priu segera memanggil para warga suku lainnya, termasuk ayah dan ibu si Priu. Mereka pun akhirnya menyadari bahwa si Priu telah meninggal dunia. Ayah dan ibu si Priu pun dilanda kesedihan yang amat sangat. Si Priu yang ternyata sudah meninggal itu pun segera dimakamkan. Seluruh warga suku sangat heran kenapa si Priu tiba-tiba saja meninggal. Tidak ada satupun warga suku yang mengetahui penyebab sebenarnya yang membuat si Priu meninggal. Malam harinya, tanpa sepengetahuan siapapun, di atas makam si Priu, tiba-tiba saja muncullah sebuah pohon yang bentuknya aneh. Semakin lama, pohon tersebut semakin besar dan berbuah lebat. Keesokan paginya, seluruh warga suku terkejut melihat pohon aneh yang tumbuh di makam si Priu. Sebuah pohon yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Pohon yang tumbuh di makam si Priu itu kemudian disebut dengan istilah jisin atau pohon kelapa dalam bahasa suku Asmat. Sedangkan buahnya disebut dengan istilah Akya Manmak, yang artinya buah yang berasal dari orang mati. Pohon kelapa menjadi pohon yang memiliki manfaat dari akar, batang, dahan, daun, dan buahnya. Pohon kelapa merupakan salah satu tanaman yang memiliki manfaat sangat besar bagi manusia.